Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ade Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4 yang mewakili untuk maju di Blue Ribbon. Yang saya akan presentasikan yaitu Colombo Collaborative Space, di mana desain yang saya buat diberi nama Colombo Collaborative Space. Kemudian di sini ada 5 topik yang saya bahas. Yang pertama ada existing bangunan, kemudian konsep bangunan, kemudian desain awal, desain akhir, dan terakhir yaitu modeling, 3D modeling. Yang pertama dari latar belakangnya sendiri, Colombo Coworking dan Handicraft merupakan bangunan adaptasi dari bangunan rumah tinggal yang berada di Jalan Colombo di daerah Sleman, Yogyakarta. Bangunan ini masih dihuni oleh pemiliknya yaitu keluarga Busiwi, kemudian akan dialihkan menjadi coworking dan juga handicraft nantinya. Kemudian bangunan komersial itu sangat berpotensi pada daerah tersebut karena di mana letaknya itu yang strategis, mudah dijangkau, dan juga akses menuju kotanya itu sangat dekat. Dan juga di daerah tersebut itu banyak sekali berada di lingkungan pendidikan. Jadi banyak sekali mahasiswa atau juga pelajar yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian masuk ke bangunan existing. Di sini bangunan existing yang pertama dari kondisinya itu masih cukup layak karena memang masih dihuni. Kemudian ada beberapa material yang masih bisa digunakan kembali, dan juga karena bangunan ini bangunan lama, yaitu dibangun sekitar tahun 1970-an, jadi penggunaan materialnya itu sangat bagus. Artinya di sini juga menggunakan dinding dengan 2 batu bata, kemudian juga menggunakan material kayu jati, dan juga banyak sekali elemen yang masih cukup baik untuk dipertahankan. Kemudian di sini dari urban context-nya sendiri, bangunan ini terapit oleh 2 bangunan. Yang pertama itu ada bangunan Flamingo. Bangunan Flamingo itu menutupi bangunan existing. Jadi sebagian fasad dari bangunan existing tertutup oleh bangunan Flamingo. Kemudian di sampingnya itu ada bangunan komersial yaitu Warung Stik, di mana di sini juga di Warung Stik banyak sekali pelajar-pelajar yang makan dan juga nongkrong di warung tersebut. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi sangat potensial. Kemudian untuk lebar dari jalannya sendiri itu sekitar 12 meter. Kemudian dari sepadannya itu sekitar 9 meter dengan KDH 20% dan KDB maksimum 60%. Bisa dilihat di sini yaitu ada lingkungan pendidikan, komersial, dan juga di belakangnya itu area penduduk. Kemudian untuk analisis lingkungannya, yang pertama kebisingan bersumber dari Jalan Colombo yang cukup tinggi yaitu sekitar 60 dB. Kemudian bangunan Flamingo menutupi bangunan, kemudian suhu di luar ruangan itu cukup panas yaitu 31 derajat. Akan tetapi pada bangunan tersebut itu masih terasa nyaman karena banyaknya vegetasi. Kemudian arah angin itu berasal dari arah selatan. Kemudian selanjutnya dari konsep bangunannya sendiri, yang pertama konsep rancangan yaitu collaborative space. Kolaboratif ini mengambil dari dua elemen. Yang pertama itu autentik dan juga fungsi. Dari fungsinya sendiri itu kan menjadi co-working dan juga handicraft. Nah, jadi dua aktivitas yang berbeda itu akan sangat menarik jika digabungkan menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan gitu. Kemudian autentik sendiri itu karena memang suasananya kuat, kemudian juga kondisi bangunan yang sangat menarik yang berada di daerah perkotaan dengan bangunan yang terkesan zaman dulu, kemudian juga hal-hal dari elemen dari bangunan itu sangat menarik dari segi plafon, lantai, dan sebagainya. Nah, maka dari itu autentiknya itu atau suasana dari bangunan tersebut itu harus bisa dituangkan dalam bangunan adaptasi, karena hal itu menjadi poin penting dalam strategi adaptif reuse-nya. Kemudian untuk
strategi desainnya sendiri itu yang pertama menjadikan aktivitas saling terkait untuk dapat saling berinteraksi, kemudian juga membedakan ruang sesuai fungsi serta setiap lantai digunakan dengan aktivitas yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Kemudian menuangkan suasana kuat dari bangunan lama ke dalam bangunan baru. Kemudian tujuan konsepnya sendiri itu apa sih? Yang pertama yaitu memberikan suasana dan karakter yang kuat. Karena memang bangunan lamanya juga sudah mempunyai karakter yang kuat. Nah, kemudian adaptasi di tengah kota menjadikan keunikan. Artinya dari bangunan yang sebelumnya itu bangunan rumah tinggal diadaptasi dengan bangunan yang baru itu akan menjadi sebuah keunikan tersendiri. Ya, apalagi digunakan menjadi area komersial yang berbeda sekali fungsinya. Kemudian menciptakan tempat yang mudah, kemudian menarik dari segi eksterior maupun interior. Kemudian menciptakan peluang-peluang baru menjadi tempat untuk berinovasi berbagai hal. Karena memang dari konsepnya sendiri itu kolaboratif. Kemudian untuk penerapan desainnya sendiri itu yang pertama yaitu pembagian area antara coworking, handicap, dan juga ruang publik. Jadi dipisahkan. Kemudian juga dinaikkan vertikal sebanyak 3 lantai. Untuk pada bagian bangunan depan itu 3 lantai, bagian bangunan belakang itu hanya 2 lantai. Hal ini dikarenakan ada pertimbangan dari segi konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk bangunan semakin ke atas itu semakin menunjukkan keprivasian. Artinya bangunan yang di atas itu bangunan yang membutuhkan area-area yang lebih kondusif. Kemudian untuk rancangan awal, di sini ada 3 rancangan. Yang pertama untuk alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk alternatif 1 itu bangunan ini diciptakan dengan bentukan yang menarik dari segi atap, kemudian juga dari segi fasad. Untuk bangunan alternatif 2 itu menciptakan sebuah penggunaan elemen kayu dan juga area dan juga tanaman karena memang di sebelumnya itu di existing banyak sekali tanaman. Kemudian untuk area yang 3 itu sangat unik dan menarik pada bagian segi atap. Nah, kemudian yang saya pilih atau desain yang terpilih itu adalah alternatif 1. Alternatif 1 ini dikembangkan kembali menjadi sebuah bangunan yang lebih sempurna untuk di desain. Kemudian untuk rancangan akhir, yang pertama dari adaptif bangunannya sendiri, yaitu mengambil non-struktural dan struktural. Non-struktural itu diaplikasikan kembali dalam bangunan untuk menguatkan suasana atau membangun karakter bangunan adaptasi dengan bangunan sebelumnya. Kemudian di sini ada ruang-ruang yang dibongkar dan juga ada ruang-ruang yang dipertahankan. Total bangunan dari ini sendiri itu 355 meter persegi. Dibongkar sekitar 67 meter persegi. Kemudian untuk adaptasi gubahan massa yang pertama yaitu membongkar bagian atap, kemudian membongkar pada bagian gubahan massa untuk memberikan akses antara Jalan Kolombo dan Jalan Nusantara serta membangun parkiran kendaraan, kemudian menaikkan bangunan secara vertikal ke 2 lantai pada bagian bangunan depan, transisi dan juga bangunan belakang. Kemudian membangun bagian bangunan atap, bentuk atap yang harmonis dengan memperhatikan lingkungan sekitar dari bentukan atapnya, kemudian juga dinaikkan ke lantai 3. Kemudian di sini adaptasi fasadnya sendiri itu sangat menarik, di mana saya mempermainkan bentukan fasad yang sangat unik dan juga sangat hidup. Artinya bentukan fasad ini dibuat secara organik. Kemudian dari fasad ini sendiri itu memanfaatkan kusen dan juga jendela bekas. Nah, kemudian dari kusen dan jendela bekas ini dibentuk sebuah elemen atau sebuah komposisi dari persatuan kayu. Jadi dibuat bentukan, kemudian dibuat secara bergelombang. Kemudian dari fasad bangunannya sendiri itu saya yang pertama karena memang bangunannya itu terpotong oleh dinding bangunan flamingo sehingga tidak terlihat lebih jelas fasadnya. Jadi sehingga strategi saya dalam membangun fasad yaitu dicondongkan pada ke area barat laut sehingga dari arah Jalan Kolombo bisa terlihat fasad bangunan. Kemudian dari
adanya pohon existing juga menutupi bagian fasad bangunan, sehingga dengan arah yang seperti ini bisa terlihat dan juga bisa menarik, sehingga fasad dari bangunan itu sendiri bukan hanya sekedar menampilkan sebuah elemen, tapi juga merespon apa yang ada pada site. Kemudian di sini adanya pagar existing, jadi tetap dipertahankan sebagai pembatas antara bangunan Colombo ini dengan bangunan sebelahnya. Kemudian di sini ada program ruangnya. Program ruangnya itu 60% coworking dan juga 40% handicraft. Kemudian untuk set planning, jadi di sini saya memanfaatkan lahan-lahan hijau tetap dipertahankan sebagai area resapan air dan juga area resapan air hujan. Kemudian di sini ada beberapa vegetasi juga yang dipertahankan. Kemudian untuk area parkir ini ditempatkan pada bagian yang teduh, yaitu tertutupi oleh lantai bangunan, sehingga lantai 2 sehingga bisa kendaraan bisa lebih teduh. Kemudian di sini juga adanya parkir untuk difabel sehingga memudahkan dan juga memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Kemudian di sini ada area loading dock untuk handicraft. Kemudian di sini strategi passive design yang pertama yaitu saya membuat sebuah bukaan yang sama dengan existing, karena memang existing dari bangunan existing sendiri itu sangat baik dalam pencahayaan dan juga penghawaan ruangan. Jadi bukaannya itu mirip dengan bukaan dari bangunan existing. Kemudian di sini saya menambahkan juga roster, kemudian secondary skin untuk merespon angin dan juga cahaya matahari. Kemudian untuk area-area yang tertutup seperti area co-working, area co-office, dan juga meeting room diberikan pencahayaan alami secara tidak langsung. Sehingga pada siang hari tidak memerlukan lagi untuk pencahayaan buatan seperti lampu dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga adanya material akustik untuk ruangan event room, karena memang area ini sangat krusial untuk digunakan dalam acara event-event, sehingga suara yang dari luar itu bisa tidak masuk ke dalam bangunan. Kemudian ini adalah akses difabel. Akses difabel ini saya tempatkan di seluruh bagian bangunan, sehingga difabel itu bisa mengakses seluruh bangunan. Kemudian untuk akses utama dari difabel ini adalah lift difabel. Untuk setiap lantai terdapat juga toilet untuk difabel, sehingga bisa lebih nyaman dan juga bisa lebih merespon aktivitas dari penyandang disabilitas. Kemudian untuk sistem strukturnya sendiri itu saya mengikuti bentukan existing. Yang pertama itu mempertahankan bearing wall existing, kemudian juga mempertahankan kolom balok, dan juga ada beberapa memang yang perlu dibongkar dan juga perlu ditambahkan. Nah, kemudian juga mempertahankan fondasi, yaitu fondasi batu kali, dan menambahnya dengan fondasi footpad pada bagian kolom-kolom adaptasi. Kemudian di sini ada atap bangunannya sendiri itu yang sebelumnya menggunakan kayu diganti menjadi menggunakan rangka baja dan juga menggunakan atap material metal, karena memang dari kayu-kayu ini masih bisa dimanfaatkan untuk bagian fasad, kemudian juga bagian bukaan dan juga bagian-bagian elemen lainnya dalam bangunan. Kemudian di sini untuk infrastruktur untuk distribusi air bersih, yaitu berasal dari sumur air bersih existing, jadi masih tetap dipertahankan. Kemudian juga ada digunakan sistem downfeed, ditaruh di water tank bagian atas lantai 3, kemudian didistribusikan ke seluruh lantai bangunan. Kemudian di sini ada distribusi air kotor. Distribusi air kotor ini yaitu pertama mempertahankan safety tank existing dan juga sumur peresapan existing, kemudian menambahnya baru karena memang ada penambahan toilet dan juga penambahan kapasitas karena memang penggunanya itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Kemudian di sini untuk 3D modeling, jadi di sini bisa terlihat untuk fasadnya sendiri sangat menarik dan juga memberikan kesan yang mengundang untuk pengunjung. Untuk bawahnya sendiri di sini bisa dimanfaatkan untuk area drop off, sehingga untuk pengunjung datang ke bangunan itu bisa lebih nyaman dan juga ketika hujan tidak terkena air hujan. Kemudian di sini ada area lobby, ada area coworking.
Di sini area komunal, di mana konsep dari kolaboratif di sini itu bisa dapat dituangkan dalam sini untuk bisa saling bertukar informasi. Nah, dari area komunal ini di sana ada area display handicraft. Jadi bisa menarik pengunjung untuk melihat dan juga membeli handicraft. Kemudian di sini naik ke lantai 2, di sini juga ada area co-working yang lebih privasi, jadi dibikin peruangan seperti itu. Di sini ada co-office juga. Bagian sana, di sana ada ruang publik, ruang pantry, dan lain sebagainya untuk fasilitas publik. Kemudian juga ada ruang print out dan fotokopi. Ada juga locker untuk menyimpan barang. Kemudian di sini ada co-working, jadi ini untuk area print. Kemudian bisa melihat area bawah. Di sana terlihat ruang event, untuk area seminar dan lain sebagainya. Terdapat material akustik dan juga pencahayaan yang cukup baik untuk pada bagian ruangan. Mungkin ini dari gambar renderingannya sendiri, eksteriornya. Ini untuk interior. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.